Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Viral di media sosial, kelakuan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang baru dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 tidak memberikan aplaus atau tepuk tangan ketika nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo disebutkan oleh pimpinan sidang sementara MPR RI. Bagi yang masih tuli dan buta, coba dengarkan video ini sampai selesai. Sudah berapa orang yang kemakan berita-berita hoax seperti ini, dan sudah berapa orang yang menikmati berita-berita seperti ini? Oke, stop adu domba dan stop hoax. Banyak berita yang beredar, bahkan ditanggepin sama beberapa orang yang senior di dunia perpolitikan, termasuk Rocky Gerung, yang bicara bahwa ini miris banget ketika Pak Jokowi tidak dapat aplaus atau tidak dapat tepuk tangan dari orang-orang yang ada di ruangan sidang di situ. Gacor, Jokowi diakui banyak pemimpin dunia. Guys, ternyata Jokowi itu diakui loh sama dunia kalau dirinya dan Indonesia mampu bawa kondisi global yang lebih stabil. Soalnya emang Indonesia sendiri berusaha aktif terus guys, ikut banyak forum internasional. Bahkan nih ya, yang bilang tuh Presiden Ukraina sendiri, Zelensky, yang bilang senang dengan kehadiran Jokowi dan akui posisinya Jokowi di dunia internasional itu cukup tinggi. Pada saat pelantikan anggota DPR yang baru, sekitar 500 berapa itu kan datang juga apa istilahnya ya, undang-undangan dari pihak-pihak lain di luar DPR, terutama dari eksekutif nih. Ada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Presiden yang masih menjabat Joko Widodo, berikut mantan-mantan Presiden dan juga mantan Wakil Presiden diundang juga untuk menyaksikan pelantikan anggota Dewan yang baru. Ini haters dapat bahan baru nih. Ketika Jokowi disebutkan nama Jokowi sebagai penghargaan atas undangan bersedia datang gitu ya. Itu disebut Presiden Republik Indonesia gitu. Kata mereka tuh tepuk tangannya nggak meriah. Dari itu aja mereka dapat bahan. Tuh kasihan Jokowi. Disebut namanya nggak ada yang tepuk tangan katanya. Penting banget ya. Penting banget dibahas. Emang ini menuju 20 Oktober aja tetap dicari-cari Jokowi. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Viral di media sosial, kelakuan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang baru dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 tidak memberikan aplaus atau tepuk tangan ketika nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo disebutkan oleh pimpinan sidang sementara MPR RI. Jika saja semua tamu undangan yang disebutkan namanya tidak disambut aplaus, mungkin kejadian ini akan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Namun mirisnya, tepuk tangan meriah justru diberikan ketika nama calon presiden terpilih yang belum dilantik, Prabowo Subianto disebutkan. Begitu juga ketika tamu undangan lain disebut termasuk semua mantan wakil presiden, anggota MPR yang hadir pun ramai-ramai memberikan aplaus. Bukan hanya itu, selama persidangan terlihat wajah Joko Widodo seperti kebingungan, tidak seperti biasanya. Wajah yang dulu biasanya dihiasi senyum, kini telah pudar. Ada apa sebenarnya? Kemana 110 anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang dulu berjuang mati-matian memperjuangkan agar Joko Widodo bisa menempati kursi pimpinan nomor 1 di Republik ini? Apakah PDI Perjuangan sudah kalah pamor dari partai koalisi Kim Ples yang dulu bernama Koalisi Merah Putih yang begitu bangga berteriak dan bertepuk tangan ketika jagoan mereka Prabowo Subianto disebut? Agar tidak dianggap berita hoaks, mari kita tonton video selengkapnya berikut ini. Persiapan pengucapan Sumpah Janji anggota MPR RI periode 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi pimpinan.
itu semuanya disumpah sebagai MPR, ntar ya. Aku baru kan lagi. Lah, dia habis. Oh, gabungan yang tadi DPR sama DPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Ada aja ya netizen nyari bahan. Apalagi soal tepuk tangan aja ini. Ada aja. Dikira atau dinarasikan seakan-akan Jokowi sudah tidak lagi dihormati. Bisa aja, bisa aja. Perbedaan tepuk tangan DPR ke Prabowo dan ke Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Oke, ini kata beberapa netizen juga udah dipotong tuh, udah diedit gitu. Coba deh yang punya versi asli tulis di kolom komentar linknya ya. Maksudnya gini, kita perlu infokan juga nih, ini yang asli gimana nih gitu. Tapi saya mau fokus soal tepuk tangan. Itu gestur sih, cuman gak perlu dibesar-besarkan lah. Bagi yang masih tuli dan buta, coba dengarkan video ini sampai selesai. Sudah berapa orang yang kemakan berita-berita hoax seperti ini, dan sudah berapa orang yang menikmati berita-berita seperti ini. Oke, stop adu domba dan stop hoax. Banyak berita yang beredar, bahkan ditanggepin sama beberapa orang yang senior di dunia perpolitikan, termasuk Rocky Gerung, yang bicara bahwa ini miris banget ketika Pak Jokowi tidak dapat applause atau tidak dapat tepuk tangan dari orang-orang yang ada di ruangan sidang di situ. Banyak dan miris sekali banyak orang yang menanggapi hal-hal tersebut. Saya ada 2 video yang dimana video itu sudah diedit atau dipotong dan video original. Coba kalian dengarkan baik-baik. Ini adalah video yang sudah diedit. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat dan ini video yang originalnya. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat. Jadi di video ini gak ada yang salah. Karena namanya juga buzzer, pembenci, pembuat rusuh, pembuat onar di negeri ini ya wajar. Dia bikin berita hoax, dia bikin adu domba, itu sangat wajar. Yang bikin gak wajar adalah kalian yang megang smartphone, tapi kalian tidak mau cross check lagi. Kalian tidak mau lagi mencoba mencari perbandingan berita-berita seperti itu. Apalagi ditanggepin seorang politisi yang senior, juga banyak yang menanggapi hal-hal seperti ini yang percaya. Dan Rocky Gerung juga orang itu juga percaya saja seperti itu kan. Jadi kayak apa gitu loh. Kalian ini sebenarnya kalian ini smart kok. Kalau kalian nggak smart, kalian punya smartphone, coba deh difungsikan gitu loh. Jujur sebenarnya saya males ya nanggapin hal-hal seperti ini karena kayak sampah banget sebenarnya. Cuman kayak semakin aku lihat di sosial media itu orang tepuk tangan banget melihat hal-hal seperti ini, menambah-nambahkan bumbu-bumbu cerita yang seakan-akan please lah.
Ini negara masih sehat kok. Yang nggak sehat itu otak kalian semua. Ya jangan gitu juga lah. Maksudnya gini, kalau ada yang punya link yang asli, coba deh tulis atau cantumkan link di kolom komentar. Kita pengen bahas nanti ya, mana yang asli nih. Kalau benar kan, waduh, nyari-nyari alasan berarti ya. Gacor, Jokowi diakui banyak pemimpin dunia. Guys, ternyata Jokowi itu diakui loh sama dunia kalau dirinya dan Indonesia mampu bawa kondisi global yang lebih stabil. Soalnya emang Indonesia sendiri berusaha aktif terus guys, ikut banyak forum internasional. Bahkan nih ya, yang bilang tuh Presiden Ukraina sendiri, Zelensky, yang bilang senang dengan kehadiran Jokowi dan akui posisinya Jokowi di dunia internasional itu cukup tinggi. Presiden Turki, Erdogan, juga kasih pujian guys yang bilang kalau sangat menghargai kedatangan Jokowi ke Turki. Sampai Presiden Korea Selatan juga bilang kunjungan Jokowi ke Korsel penting untuk jalin hubungan yang menguntungin. Wah, banyak juga ya guys pencapaian Jokowi. Menurut kalian penting gak sih diakuin dunia internasional? Penting. Kita ingat sekali bagaimana Gus Dur ketika pertama kali dilantik, beliau langsung mengagendakan sejumlah kunjungan kenegaraan. Bagi orang yang gak paham bagaimana geopolitik bekerja dan respon sebuah negara itu akan menentukan nasibnya di tengah-tengah peta geopolitik, ya menurut mereka ngapain buang-buang duit, cuman jalan-jalan ke luar negeri. Tapi buat orang yang tahu hubungan internasional itu perlu dijalin, perlu ada kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan cuman soal kerjasama, tapi kemudian di sisi mana kita berdiri, membela dan seterusnya. Karena geopolitik di luar sana itu berubah-ubah. Bukan cuman soal arah angin yang berubah, ekonomi misalkan. Enggak, ini soal keamanan juga. Karena kita tahu baca berita, ada banyak berita konflik-konflik internasional. Ada Ukraina, ada Gaza, Palestina dan seterusnya. Jadi itu penting gitu kalau menurut saya. Cuman buat orang-orang yang gak bisa ngelihat ini sebagai sesuatu yang penting, ya gak ngerti deh. Ini pasti komentarnya, waduh ngabisin uang negara dan seterusnya. Transformasi sektor transportasi di era Jokowi bikin Indonesia makin melesat. Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi udah ngegarap 521 proyek infrastruktur di sektor transportasi. Bayangin, nggak tanggung-tanggung, sebanyak itu proyeknya, dari darat, laut, udara, sampai kereta api. Semuanya dikerjain buat bikin Indonesia makin terhubung dan maju. Setiap sudut Nusantara, dari kota besar sampai daerah-daerah, dapat sentuhan pembangunan yang bikin hidup kita jadi lebih mudah dan pastinya berdampak besar buat ekonomi. Dari total 521 proyek itu, 157 proyek ada di sektor darat. Ini termasuk pembangunan terminal-terminal baru, revitalisasi terminal yang udah ada, sampai pelabuhan penyeberangan buat konektivitas antar pulau. Hasilnya, waktu perjalanan lebih singkat dan biaya transportasi lebih murah. Bisnis lokal juga makin berkembang karena akses distribusi makin gampang. Sektor kereta api kebagian 80 proyek, termasuk jalur kereta pertama di Sulawesi, LRT di beberapa kota besar, dan pastinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek-proyek ini nggak cuma bikin kita bisa bergerak lebih cepat tanpa macet, tapi juga ngurangin polusi karena lebih banyak orang pindah ke transportasi umum yang ramah lingkungan. Di laut, ada 193 proyek yang bikin Indonesia makin solid sebagai poros maritim dunia. Pelabuhan-pelabuhan baru dibangun, pelabuhan lama direvitalisasi. Semuanya demi memperkuat konektivitas antar pulau. Dampaknya, distribusi barang lebih lancar, ekonomi maritim kayak perikanan makin tumbuh, dan mobilitas antar pulau jadi lebih gampang. Sementara itu, di sektor udara, ada 91 proyek yang bikin bandara-bandara baru muncul di berbagai daerah, plus perbaikan bandara lama biar lebih aman dan nyaman. Ini jelas ngebantu banget buat akses ke daerah terpencil, dan pastinya ngebuka peluang baru buat sektor pariwisata. Wisatawan domestik maupun internasional makin gampang buat traveling, dan usaha-usaha lokal di sekitar destinasi wisata pun ikut berkembang. Jadi, dari 521 proyek yang udah dibangun, semuanya nggak cuma bikin kita lebih gampang berpindah tempat, tapi juga ngasih dampak ekonomi yang nyata. Lapangan kerja baru, bisnis lokal tumbuh, distribusi barang lebih cepat, dan harga kebutuhan jadi lebih stabil. Bahkan, pendapatan negara dari sektor transportasi juga melonjak gila-gilaan. Dari yang tadinya 1 triliun rupiah, sekarang udah tembus 10 triliun rupiah. Pembangunan
infrastruktur ini jelas bikin Indonesia nggak cuma makin terhubung, tapi juga makin siap menghadapi masa depan yang lebih cerah, makin siap menjemput Indonesia maju. Oke. Makanya tidak aneh ketika Pak Jokowi itu ada di satu penghargaan ya, dikasih helm pro ya kalau nggak salah. Itu sebagai bentuk apresiasi ya, sebagai bapak infrastruktur. Presiden yang gemar sekali membangun infrastruktur. Jadi apa istilahnya, menjadi sebuah solusi di mana kita itu negara kepulauan, makanya perlu konektivitas, keterhubungan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Mantap nih. Kita akan merasakan, mungkin tidak langsung sekarang. Nanti 10, 15, 20 tahun lagi, konektivitas yang sudah dijalin, dirajut oleh Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya, kita akan menikmatinya nanti.